Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadatul kiram ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan ke Zat yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa taala, yang Maha menganugerahkan nikmat kepada kita semuanya, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiah, nikmat kesempatan, nikmat panjang umur, nikmat kuat, nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa disampaikan kepada alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, yang saya muliakan, yang saya hormati Ketua DKM beserta jajaran, para remaja masjid, seluruh jajaran remaja Irema, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, saudara-saudara, jamaah yang hadir yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, dan juga seluruh kaum muslimin yang ikut kajian malam Selasa ini, Senin malam ini, yang merupakan kegiatan rutin yang difasilitasi wasilahnya oleh DKM Masjid Besar Al-Ikhlas. Tentunya pada kesempatan ini kita akan mengkaji keutamaan, keistimewaan terkait kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengkaji keistimewaan, fadilah, keutamaan kita menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan landasan kita melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Landasan inilah yang Allah sampaikan di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Ketika Allah menciptakan ruhnya manusia, ketika Allah menciptakan ciptaannya yang namanya manusia, yang diawali dengan ciptaan ruh. Artinya diciptakannya kita ke dunia, sebelumnya sudah Allah ciptakan ruhnya manusia, yang sampai saat ini dalam ruh sudah terdapat beberapa ruh yang akan lahir ke dunia. Bahkan ruh itu akan kembali nanti dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ruh yang diciptakan oleh Allah kedudukannya adalah suci, fitrah. Kedudukannya adalah bersih,
tidak ada dosa ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ketika persaksian yang disaksikan, yang dinyatakan, yang diikrarkan oleh ruh kita, alastu birabbikum. Maka ketika ditanya ruh itu, alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Ruh ini Pak, yang ada di dalam jasad kita, ruh ini yang ada di dalam raga kita. Karena raga kita kalau tanpa ruh berarti menjadi bangkai. Jasad kita, raga kita kalau tidak adanya ruh yang hidup, yang bersanding dalam diri kita, berarti kita jadi bangkai, benda yang mati. Maka ketika Allah ciptakan, dilahirkanlah dari tulang rusuk anak Adam, lahirlah keturunan-keturunan yang diciptakan melalui proses air mani, sperma, menjadi gumpalan darah, menjadi gumpalan daging, menjadi wujud janin, dan ditiupkan ruhnya. Maka setelah itu proses fase kehidupan di alam rahim sampai lahirlah ke alam dunia. Tetapi ruh kita sudah ditanya, diikrarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alastu birabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Bukankah aku Tuhan kalian? Kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ruh menjawab, qalu bala syahidna. Mereka ruh yang ditanya itu menjawab, bala, tentu saja ya Rabb, syahidna, kami bersaksi, anta rabbuna, anta rabbi. Maka ketika kita menyatakan raditu billahi robba, raditu billahi robba, aku ridho ya Rob, engkau adalah Tuhanku. Aku ridho ya Rob, engkau adalah yang mengurusku. Aku ridho ya Rob, engkau adalah yang menjadikan sembahan bagi kehidupanku. Nah inilah hadirin rahimakumullah yang menjadikan landasan kenapa kita harus menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus mengerjakan kewajiban? Karena kita sudah diciptakan sejatinya adalah menduduki tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sabdanya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan ke dunia ini sejatinya ketika lahirnya itu dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Fitrah itu artinya Islam. Fitrah itu artinya iman dan Islam. Maka lahirnya ke dunia kata Rasulullah semuanya adalah fitrah, illa ala abawaihi, kecuali terserah kedua orang tuanya yang melahirkannya, yang membawa jasadnya ke alam dunia ini. Imma yuhawidani, apakah lahirnya nanti akan menduduki dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Hadirin rahimakumullah, semua itu adalah diciptakan muslim. Semua diciptakan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menciptakanlah yang namanya setan,
Di dunia akhirnya kita digoda oleh setan, diajak ke ajaran-ajaran yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Akhirnya sebagian mereka yang terjerumus dalam godaan setan, mereka masuk dalam agama Yahudi dan Nasrani, dalam agama non-Islam. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam konteks kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sabdanya, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamas salati wa itaiz zakati wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Rasulullah menegaskan agama Islam, tegaknya Islam, kokohnya syariat Islam, berjalannya syariat Islam dengan landasan 5 rukun Islam. Islam berdiri tegak, syariatnya berjalan atas 5 pondasi keislaman. Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah, syahadati alla ilaha illallah. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pondasi Islam yang pertama membaca 2 kalimat syahadat. Artinya pondasi ini wajib diucapkan oleh umat Islam. Maka kalau umat Islam mengaku muslim tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia sudah meninggalkan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ketika dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia sudah lemah dalam keislamannya. Seperti satu buah bangunan, ketika bangunan itu ditopang oleh 5 pondasi tiang, kira-kira kalau ada satu pondasinya yang berkurang, akan seperti apa bangunan itu? Kemudian berkurang lagi, bagaimana? Berkurang lagi. Maka harus kokoh 5-5-nya, maka harus dilakukan ke-5-5-nya. Syahadat wajib diucapkan oleh umat Islam. Sehari semalam yang wajib diucapkan 9 kali. Bapak suka mengucapkan syahadat? Suka. Sehari semalam wajib mengucapkan 9 kali syahadat. Wajib, Pak. Gak boleh ditinggalkan. Mana yang 9? Yang pertama ketika kita sholat zuhur, pada tahiyat awal membacakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Tahiyat awal 1 kali, tahiyat akhir 1 kali syahadat. Maka setiap sholat zuhur membaca 2 kali syahadat, ditambah sholat asar 2 kali, ditambah sholat maghrib 2 kali, sholat isya 2 kali, sudah berapa? 8 kali, tambah sholat subuh 1 kali syahadat, maka jadi 9 kali. Wajib
diucapkan oleh umat Islam. Pertanyaannya, bagaimana kalau orang yang tidak sholat? Kan apakah dia mengucapkan syahadat? Maka inilah hadirin rahimakumullah, dia sudah berani meninggalkan kewajiban kepada Allah membaca 2 kalimat syahadat. Dikira syahadat itu mau nikah doang. Kalau mau nikah baru baca syahadat. Udah cukup Ustaz, cukup saya mas nikah doang. Pas nikah baru bacanya, coba ya baca 2 kalimat syahadat bersama-sama. Asyhadu alla ilaha illallah. Eta penganten ku sabab grogi asaduaan puguh kerduaan. Eta asaduaan we. Ya. Bari teu bener maca syahadat lagi. Bari tidak bener. Maka syahadat dibaca bukan waktu mau nikah. Dibaca yang wajib adalah ketika sholat. Artinya umat Islam wajib membaca syahadat sehari semalam 9 kali, nggak boleh ditinggalkan. Nah inilah hadirin rahimakumullah, kadang umat Islam hanya mengaku di KTP ditulis Muslim Islam. Semua ketika didata identitasnya ditulis Islam. Syahadat saja nggak pernah dibaca karena sholatnya ditinggalkan. Hati-hati, inilah yang harus disampaikan kepada umat Islam, bahwa membaca syahadat bukan mau nikah atau bukan hanya ketika persaksian, tapi baca syahadat adalah diucapkan wajib bagi umat Islam setiap hari, setiap malam 24 jam 9 kali. Yang kedua, Rasulullah sampaikan bahwasanya Islam tegaknya berdiri kokoh syariat agama adalah wa iqomis shalah, menjalankan, menegakkan sholat, dirikan sholat. Maka semua dalam Al-Quran menyatakan aqimis sholah, dirikan sholat. Sholat itu kerja, dilaksanakan. Maka sholat ini adalah apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awwalu ma yuhasabu indallahi sholah. Nanti Bapak hadirin rahimakumullah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika nanti di yaumil qiyamah, pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah sholat. Apakah sholatnya dikerjakan? Apakah sholatnya dilalaikan? Maka banyak sekali di antara mengaku seorang yang mengaku iman, seorang yang mengaku muslim, kadangkala kewajiban ini seringkali ditinggalkannya. Maka ketika nanti ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hisabannya, kalau sholatnya beres, maka insya Allah semua kegiatannya akan beres, amal yang lainnya akan beres. Wa itaiz zakah. Yang ketiga, kewajiban kita sebagai umat Islam, pertama 2 kalimat syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga wa itaiz zakah, yaitu ito'iha ahlaha, menunaikan zakat bagi yang sudah mampu dalam nisabnya.
Hadirin rahimakumullah, syahadat siapapun umat Islam wajib melakukannya. Sholat siapapun umat Islamnya, yang kaya yang miskin wajib melakukannya. Tapi zakat Allah tentukan bagi mereka yang diberikan kelebihan rizki oleh Allah dengan ketentuan nisabnya. Ada zakat pertanian, ada zakat perniagaan, ada zakat emas dan perak, ada zakat penghasilan, ada zakat perkebunan, dan semua sudah ditentukan siapa takaran yang wajib menunaikan zakat. Artinya kewajiban kepada umat Islam, tapi tidak seluruhnya akan terkena kewajiban orang-orang tertentu yang diberikan kelebihan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takarannya. Maka kita sebagai umat Islam yang belum sampai kepada nisabnya diberikan syariat dengan sunnahnya, yaitu bersedekah. Belum sampai wajib zakat, kita bisa menunaikan sodako sunnah. Ya, mau Jumat berkah mangga kan itu. Mau berbagi kebaikan dengan tenaga mangga. Mau berbagi kebaikan dengan fikiran juga boleh. Itu menjadi sodako. Wasaumi Ramadan, dan yang keempat melaksanakan saum di bulan Ramadan. Begitupun saum. Ini adalah kewajiban yang keempat yang harus dilaksanakan oleh orang yang beriman kepada Allah, yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. Siapa yang wajib melaksanakan ini adalah mereka yang sudah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk menahan lapar dan dahaga dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau mereka dalam keadaan uzur, maka diberikan kemudahan untuk mengganti di luar bulan Ramadan. Ketika sakit, ibu-ibu dalam halangan haid, maka tidak boleh melaksanakan saum di bulan Ramadan, tapi wajib mengganti setelah Ramadan. Atau sakit yang seandainya sakitnya bisa ketika puasa bisa lebih parah, maka boleh ditinggalkan, diganti di luar bulan Ramadan. Tuh Pak, puasa ketentuannya ada, siapa saja yang wajib melaksanakan puasa. Yang kelima, wahajil baiti, melaksanakan ibadah haji. Siapa yang melaksanakannya? Umat Islam wajib melaksanakan ibadah haji. Manis tato'a ilaihi sabila, bagi mereka yang mampu melaksanakan perjalanannya sampai ke Baitullah. Mangga, mau pakai pesawat mangga, mau pakai kapal laut mangga, mau pakai sepeda mangga. Ya, kemarin banyak tuh yang pada pakai sepeda sampai ke Baitullah. Bahkan 2000 tahun kemarin ya, 2023. Nah, saya ketemu ada orang Banten pakai sepeda, Pak, di depan Masjidil Haram. Ngapain di sini, mau umroh pakai sepeda Pak DKM? Ketemu itu orang Banten. Asli itu, bukan cerita, tapi bertemu sama saya. Silahkan siapa yang sanggup menjalankan perjalanan ke Bait, maka haji ini wajib, Pak. Sampai-sampai di dalam Irsadul Ibad dijelaskan bahwasanya Rasulullah pernah menyampaikan, barang siapa yang punya keluasan harta sampai waktunya tiba di bulan Zulhijjah, bulan haji, kemudian dia tidak menyempatkan diri untuk melaksanakan ibadah haji,
diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan disangka, jangan dikira ketika dia sudah ada kekayaannya, kesempatan perjalanannya, waktunya sudah sampai di bulan haji, tapi dia tidak berangkat ibadah haji, alasannya takut, alasan macam-macam, maka kata Nabi diancam oleh Rasulullah. Rasulullah mengancam, jangan dikira dia matinya akan selamat nanti. Bisa-bisa matinya dicatat orang Yahudi atau matinya dicatat sama dengan orang Nasrani. Hati-hati, Pak. Hari ini kita punya kekayaan, mobil berlimpah, rumah luas, biaya berangkat haji cuman paling puroda 250 juta kalau mau berangkat cepat, atau daftar 25 juta nunggu 15 tahun 21 tahun. Nah gitu. Karawang 21 tahun nunggu. Daftar. Adapun kalau sudah daftar usianya tidak ada, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bapak tidak terkena ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Rasulullah, kalau ada umat Islam yang punya kekayaannya, hartanya cukup, dalam kurun 5 waktu, dalam kurun 5 tahun, 5 waktu keberangkatan haji sampai ke 5 kalinya dia tidak melaksanakan ibadah haji, maka bisa jadi matinya dalam keadaan Yahudi dan Nasrani. Naudzubillahi min dzalik. Diancam, Pak. Hati-hati, kita diberikan rezeki oleh Allah untuk apa? Untuk ibadah. Sholat kita perlu biaya, beli pakaian untuk nutup aurat, beli sarung. Semua perlu biaya. Dari mana Allah berikan rezekinya kepada kita? Maka ada di antara umat Islam yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah. Ada yang cukup hanya untuk melaksanakan ibadah sholat. Ada yang diberikan rezeki kelebihan untuk bisa berzakat. Ada yang diberikan kelebihan rezeki untuk berhaji. Maka gunakan itu, Pak. Gunakan. Itu adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan rezeki kekayaan hanya untuk senang-senang, hanya untuk poya-poya semata, tapi Allah berikan rezeki kepada kita untuk ibadah. Maka hadirin rahimakumullah, kewajiban yang 5 kepada kita syahadat jangan ditinggalkan, wajib dibacakan setiap hari 9 kali. Yang kedua, sholat wajib dilakukan sehari semalam 17 rakaat. Zakat, kalau kita sudah mampu diberikan kelebihan rezeki, maka segera tunaikan zakat. Puasa ketika datang bulan Ramadan, maka jangan melewatkan bulan Ramadan tanpa berpuasa. Maka Rasulullah menyampaikan, banyak orang kamin soimin laisalahu min siyamihi ilal juwal atos. Banyak orang yang berpuasa tapi puasanya hanya lapar dan dahaga, tidak mendapatkan ampunan dari Allah karena tadi puasanya hanya lapar dan dahaga. Ramadan artinya istirahatnya kita dalam urusan dunia. Ramadan artinya menenangkan diri kita untuk takarrub kepada Allah. Matanya puasa, telinganya puasa, mulutnya puasa. Puasa daripada urusan dosa. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, sallu khamsakum wa zakku amwalakum wa sumu sahrakum
wa hajju baita rabbikum tadkhulul jannata rabbikum bighairi hisab. Rasulullah menegaskan, sholatlah pada 5 waktunya, berzakatlah pada harta yang kalian miliki, puasalah pada bulan Ramadan, dan berhajilah ke Baitullah, maka tadkhulu jannata rabbikum bighairi hisab. Keistimewaan orang yang bisa melaksanakan 5 rukun Islam, Allah akan berikan surganya bighairi hisab, tanpa hisaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang yang mampu melaksanakan semuanya, Allah sampaikan man soma, Rasulullah menyampaikan man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang melaksanakan saum di bulan Ramadan, dihapuskan dosanya. Al-hajjul mabrur laisa jazaa'un illal jannah. Orang yang melaksanakan ibadah hajinya mabrur, maka balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua yang dilakukan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Rasulullah menegaskan, salat itu tiangnya agama. Artinya kekuatan agama ada pada salatnya seseorang. Barang siapa yang melaksanakan salat, maka sungguh dia telah mengokohkan agama. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia sudah menghancurkan agama. Artinya Islam hancur oleh umat Islam yang tidak melaksanakan sholat. Akan hancur bagi mereka yang meninggalkan sholat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in alamun. Setiap ciptaan Allah, segala sesuatu yang diciptakan Allah itu ada identitasnya. Setiap yang diciptakan Allah ada identitasnya. Contoh, Allah ciptakan manusia perempuan, identitasnya, cirinya perempuan rambutnya panjang. Perempuan punya identitas sendiri. Tetapi apakah setiap yang rambut panjang perempuan? Enggak, Pak DKM. Karena ada laki-laki yang rambutnya panjang. Laki-laki identitasnya punya kumis. Apakah setiap yang berkumis laki-laki? Enggak, karena ada perempuan yang berkumis. Isdahlia, kumisan. Nah gitu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap yang diciptakan Allah, segala sesuatu ada identitasnya. Identitas masjid. Masjid itu ada pengimbaran. Pasti tidak sama bangunannya, sama, tidak sama masjid dengan rumah. Beda, ada identitasnya. Orang datang ke masjid ada identitasnya, pakai kopiah, pakai koko dan setiap yang diciptakan ada identitasnya. Maka kata Rasulullah, wa alamul imani as-salatu. Adapun cirinya orang yang beriman itu salat. Kira-kira orang yang gak sholat, ciri imannya kemana kan?
Orang yang iman tandanya dia sholat. Artinya setiap yang sholat pasti iman. Tapi ternyata enggak semua yang iman melaksanakan sholat. Ngaku iman Islam, tapi sholat ditinggalkan. Maka jadi pertanyaannya, kemanakah imannya seseorang ketika dia meninggalkan sholat? Hati-hati. Inilah yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala Sallallahu Alaihi Wasallam, ittaqullah fis shalah, ittaqullah fis shalah, ittaqullah fis shalah. Sampai 3 kali Rasulullah mengingatkan kepada kita, ittaqullah, jagalah, takwalah kepada Allah, fis sholati, dalam urusan sholat. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, fis sholati, dengan melaksanakan sholat. Takwalah kepada Allah dengan melaksanakan sholat. Sampai 3 kali Rasulullah mengingatkan kepada kita, sholat dan sholat, jangan ditinggalkan. Hadirin rahimakumullah, sholat adalah ibadah yang bisa dilakukan kondisi apapun. Tidak bisa berdiri, bisa sholat sambil duduk. Tidak bisa duduk, bisa sambil berbaring. Berbaring pun susah sambil isya. Kira sholatin, ya gitu. Kalau nggak bisa sholat, tinggal mau disolatin. Maka semua umat Islam nanti di akhirnya akan kembali ke masjid, Pak. Semua umat Islam pasti akhirnya akan kembali ke masjid. Di dunia ketika hidupnya nggak mau ke masjid, akhirnya matinya pasti dibawa ke masjid, disolatkan di masjid. Kalau ada dekat masjid, taqullaha fis shalah, takwalah kepada Allah dengan melaksanakan sholat. Artinya orang yang mampu menjaga sholatnya sudah pasti dia takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittaqullaha fima malakat aymanukum, ittaqullaha fid-dha'ifinal mar'ah al-almirah wasabil yatim. Rasulullah mengingatkan, selain kita menjaga sholat, ittaqullaha fima malakat aymanukum, bertakwalah kepada Allah dalam urusan apa yang kita miliki. Fima malakat aymanukum, apa yang ada di dalam diri kalian, kiri kanan depan belakang, mulai dari harta kita. Apakah perlu sodako zakatnya? Apakah untuk biaya hajinya? Kiri kanan kita harus menjaga. Sebelah kanan ada tetangga, sebelah kiri ada depan tetangga, belakang tetangga. Harus sama-sama menjaga dalam hubungan sosial dengan manusia. Ittaqullaha fima malakat aymanukum, ittaqullaha fid-dha'ifinal mar'ah, bertakwalah kepada Allah, jagalah, peliharalah, bantulah orang-orang yang lemah di antara perempuan-perempuan yang menyendiri, yaitu para janda yang lemah. Pak DKM harus dibantu, ya, para janda yang lemah harus didata di sini. Itu di masjid harus dijaga. Maka kata almarhum Ki Haji Zainuddin MZ, beliau menyampaikan, bantulah janda-janda tua, kan itu yang lemah. Ini mah jangan jahe wae yang dijaga. Kalau jahe
jaga apa jahe? Janda herang. Yang lemah, perempuan yang wasobbil yatim, dan peliharalah, jagalah anak-anak yatim. Rasulullah SAW beliau menyampaikan nanti Pak, di surga itu ada namanya Babul Faroh. Pintu surga disebut Babul Faroh. Apa Babul Faroh ini? Kata Rasulullah, la taduluha, tidak akan ada yang bisa masuk ke pintu ini kecuali mereka yang senang mencintai yatim dan anak-anak kecil. Bapak di rumah punya anak, kita punya anak, sayang anak kita, berikan pendidikan agamanya, berikan gizinya yang bagus. Jangan sampai anak kena stunting, pelihara anaknya. Ada yatim disayangi, maka mereka inilah yang Allah sediakan nanti di surga Babul Faroh. Pintu surga namanya pintu kebahagiaan, pintu kesenangan, farohun, Babul Faroh. Qala sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usolli, maka sholatlah sebagaimana aku melaksanakan sholat. Artinya kewajiban sholat ini yang paling pokok bagi kita umat Islam, sebagai landasan nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ketika dihisab selamat dalam urusan sholat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafaro jaharon. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, faqad kafaro jaharon, maka sungguh dia sudah termasuk dosa besar yang nyata, termasuk dengan sama dudukannya dengan orang yang kafir dosanya. Orang yang meninggalkan sholat dengan, contoh ini Bapak harus diingat, ibu di rumah, para suami harus ingatkan para istri di rumah, karena sering terjadi para istri meninggalkan dengan sengaja. Kenapa Bapak nggak tahu? Contoh nih Pak, ketika istri Bapak sedang haid, sholat tidak, haram, tidak boleh sholat karena sedang haid. Tanggal 1 istri Bapak haid, maka meninggalkan sholat. Mulai tanggal 1 ba'da zuhur, artinya ketika setelah keluar haid, sholat asarnya tidak wajib sampai bersihnya nanti. Ternyata tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, 4, 5, 6, 7 hari, bahkan ayan udah 8 hari, anu 8 hari. Ini contoh melalaikan sholat Pak. Sampai 9 hari, tanggal 9 istri Bapak sudah bersih. Waktunya pas bersih itu kebetulan malam hari, jam 11 malam. Pas bangun jam 11 malam mau ke kamar mandi, diperiksa sama istri Bapak, oh sudah berhenti. Akhirnya tidur lagi. Apa? Tidur lagi, tidak melaksanakan kewajibannya, yaitu apa? Mandi hadas besar, membersihkan diri. Karena ketika jam 11 malam masih masuk waktu Isya. Kata ibunya, kata istri Bapak, nanggung nanti aja mandinya subuh. Akhirnya mandi subuh, membersihkan hadas besar, sholat subuh. Kira-kira Isyanya ditinggal nggak? Ditinggal. Makanya hati-hati, harus diingatkan. Istri, anak yang udah dewasa diingatkan, jangan sekali-kali karena nanggung mau mandi
nanti aja masih ada waktu. Akhirnya sholatnya ditinggalkan. Padahal ketika mandi besar, mandi hadas besar, masih cukup dia dirinya untuk melaksanakan sholat. Ini Pak yang disebut fawailul lil musallin. Dengan gampang melalaikan sholat. Hati-hati, ingatkan. Bapak kewajiban mengingat kalau udah bersih segera mandi. Karena masih ada waktu sholat, segera sholat. Kan sudah dibebaskan oleh Allah 1 minggu perempuan untuk tidak sholat karena haid. Tapi ketika waktu sholat datang dan haidnya udah selesai, dia berani meninggalkan waktu sholat. Hati-hati, akan diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang dengan sengaja, alasannya nanggung, alasannya kedinginan, itu kan, maka dengan sengaja dia meninggalkan sholat, dosanya sama dengan orang yang kafir. Dosanya sama dengan orang yang keluar dari keislaman dosanya. Nah itu, hati-hati. Inilah, apalagi orang yang sengaja alasan sedang bekerja, kecapean, tidak melaksanakan sholat. Zuhur masih di perjalanan, asar kecapean, maghrib ya udah kelelahan, isya ketidur, dan subuh bangun ke siang, nah terus iraha sholat kan gitu ya. Zuhur masih bekerja, pulang asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketidur, dan subuh ke siangan ente we sholatna. Nah, hati-hati. Maka kalau berani meninggalkan sholat dengan sengaja, maka sudah pasti dosanya seperti orang yang tidak sholat karena kafir. Itu dosanya sama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsi kafaratun lima bainahunna. Orang yang melaksanakan sholat 5 waktu, maka sholatnya menjadi kafarat dari dosa-dosanya. Bapak sholat isya tadi, maka sholat isya itu bisa menghapuskan dosa Bapak dari sholat sebelumnya, dari maghrib sampai isya. Isya Bapak sholat nanti subuhnya menghapuskan dosa Bapak dari isya sampai subuh. Terus sampai Rasulullah SAW menyampaikan, orang yang sholat seperti orang yang membangun rumah, di depannya ada sungai yang mengalir. Nah setiap waktu sholat dia masuk ke sungai, mandi bersih-bersih, wudu, sholat. Maka kira-kira seperti orang yang sehari semalam mandi terus 5 kali. Kira-kira badannya bersih tidak? Bersih Pak. Maka orang yang melaksanakan sholat 5 waktu, sama halnya dia menghapuskan dosanya setiap waktu ke waktu, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ziyadatu salasatin kafaratun lima bainahuma majtanabat al-kabair. Walaupun dosanya adalah dosa-dosa yang majtanabat al-kabair, selama dosanya bukan dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa besar. Wal jumu'atu ilal jumu'ah kafaratun lima bainahuma wa ziyadatu salasati ayamin. Kemudian orang yang mampu melaksanakan sholat Jum'ah, dari Jum'ah ke Jum'at, menjadi penghapus dosanya selama 1 minggu. Pak, dari waktu ke waktu, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh. Kemudian seminggu sekali sholat
Jumat, dari Jumat ke Jumat dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man jama'a baina sholataini min ghairi ujrin faqad atababan min ababil kabair. Barang siapa yang meninggalkan sholat di antara satu sholat ke sholat yang lainnya tanpa uzur, maka faqad atababan min ababil kabair, maka sungguh dia sudah membuka pintu-pintu dosa yang besar. Artinya hati-hati, meninggalkan sholat sudah tentu dicatat menjadikan dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana kita menghapusnya? Yang suka meninggalkan tobat dari sekarang, maka kita terus kemudian hari selanjutnya istiqomah dawam tidak meninggalkan sholat. Minimal Pak datang ke masjid berjamaah, insya Allah tidak akan ketinggal. Kalau kita mampu datang ke masjid dimanapun di Indonesia, hampir tiap pelosok ada masjid, di mall ada musola, di rumah sakit ada musola, di setiap tempat di negara kita difasilitasi tempat sholat. Maka berbahagialah umat Islam Indonesia, gampang untuk melaksanakan ibadah sholat, nggak susah dibandingkan dengan negara-negara di luar negara Islam. Negara kita itu negara Islam, Pak. Negara Indonesia itu negara Islam. Mayoritas dan fasilitas negara dalam agama semua ada. Tidak sulit, tinggal kita maunya sebagai umat Islam melaksanakan ibadah sholat. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan melalui materi yang singkat berkenaan dengan kewajiban ini, kewajiban kita kepada Allah ada lima. Satu, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kedua, melaksanakan sholat. Ketiga, zakat. Keempat, berpuasa. Kelima, ibadah. Jangan ditinggalkan. Bapak jangan mengira, Ustaz, saya kan dari mana bisa berangkat haji? Tidak ada yang tahu. Ketika Allah berkehendak memberikan rizki kepada kita, berangkat ya berangkat. Ya, maka ada disebut dengan haji kosasi, haji ongkos dikasih. Kemarin teman saja Haji Nurdin, Haji Nuruddin Dinas, alhamdulillah berangkat kan, Haji Nurdin. Ya, mudah-mudahan menjadikan manfaat bagi kita semuanya. Apapun yang kita lakukan semata-mata menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Duduknya Bapak dalam majlis ilmu dicatat sebagai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang melimpah kepada kita untuk bekal ibadah kepada Allah. Allah mudahkan kita untuk berpuasa, Allah mudahkan untuk berzakat, Allah mudahkan kita untuk ibadah haji. Allah mudahkan urusan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Subhanaka la nusi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala li haqq qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma yassir umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma qdi hajatina wa hasil maqasidana. Allahumma ja'al indaka ahda waj'al lana fi suduril mu'minina wudda.
Allahumma hayyina bihayatil ulama wa amitna bimauti syuhada wa amitna bihusnil khatimah. Allahumma ja'al min auladina wa talamidina wa tulabana min ahlil ilmi wa taqwa wal istiqamah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kekeliruan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni atas kekeliruan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadikan keberkahan manfaat bagi kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.